Jadi begini, huruf IHFA kan semuanya ada 15, yaitu shod ya, kemudian jal, sa, ya kan, kaf, jim, shin besar, kemudian kop, ya kayak kan, kop, shin kecil, kemudian dal, to, jai, pa, ta, dot, jok. Udah 15 kan? Nah, yang 15 huruf tersebut dibagi 3. Yang 2 huruf untuk IHFA abad, yaitu kop dan kaf. Sisa tinggal 13. Kemudian diambil lagi 3 untuk IHFA ausaf, yaitu ta, to, ta. Nah, sisanya 10. Itu untuk IHFA akrob. Coba sebutkan sisanya yang 10 selain kop, kaf, ta, to, da. Coba yuk. Sin kecil, sin besar, sod, fa, dot, jo, pa udah tadi pak, sa, kara 8, kara 7, jim, 2 lagi, jo udah tadi, zai, 1 lagi, apa akro, abad, jal, udah. Nah, lalu bagaimana perbedaan dalam membunyikan ketiga macam IHFA tersebut? Jadi membunyikan ketiga macam IHFA tersebut, ya, kalau untuk IHFA abad itu nun matinya atau tanwinnya mesti berbunyi eng, dan didengungkan. Ukuran lama mendengungkannya yaitu 1 alif 2 harakat. Contoh IHFA abad nih, nun mati bertemu kop. Seperti ming qablik, contoh nun mati bertemu kaf. Seperti angkawizrok, angkawizrok. Nah, kemudian kalau IHFA ausat, nun matinya atau tanwinnya ya tetap disamarkan, namun tidak terlalu jauh berbunyi eng, tapi mendekati bunyi nun matinya, bunyi tanwinnya mendekati makhraj huruf IHFA ausat yang ada di depannya. Contoh, nun mati bertemu ta, mi tahtihal anhar, enggak ming tapi mi tahtihal anhar. Contoh, nun mati bertemu to, seperti tayyibat. Nun mati bertemu dal, ada dawa antum ta'lamun, ada dawa antum ta'lamun. Nah, kemudian kalau untuk IHFA akrob, ya, membunyikan nun matinya atau tanwinnya. Nah, jadi disamarkan saja, disamarkan sebagaimana mestinya. Jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu mendekati huruf yang ada di depannya. Intinya biasalah, seperti contohnya nun mati bertemu jim, biasa majaa. Nah, jadi begitu mengenai
Ikhfa berarti dalam pasal nun mati dan tanwin ya ada 4 hukum sebagaimana yang sudah disampaikan. Ada 4 hukum. Pertama hukum idhar, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ikhfa. Nah, dari 4 hukum yang dibagi cuma 2. Pertama idgham terbagi 2. Ada idgham bigunah, ada idgham bila gunah. Idgham bigunah bisa disebut juga idgham ma'al gunah atau bisa disebut idgham kamil. Idgham bila gunah bisa disebut juga idgham bi ghairi gunah atau idgham naqis. Nah, kemudian yang kedua ikhfa dibagi 3. Ikhfa ab'ad, ikhfa awsat, ikhfa aqrab. Ikhfa ab'ad hurufnya 2, qaf dan kaf. Ikhfa awsat hurufnya 3, ta, to, dal. Ikhfa aqrab hurufnya 10. Sebutkan. Jal, sa, jim, terus shin besar, sod, dot, sin kecil dulu, sin kecil, dal, dal mah ausat, dal mah, dal ya, jo, fa, to, to mah ausat. Satu lagi, jim, udah tadi, zai. Jadi dari 4 macam hukum yang ada dalam pasal nun mati dan tanwin yang dibagi cuma 2, idgham dan ikhfa. Sementara ijhar dan iqlab tidak ada pembagian. Ya. Tidak ada pembagian. Ada yang mau tanyakan nggak? Boleh kalau ada yang mau tanyakan. Ada deh. Kalau ikhfa sapawi. Nah, kalau ikhfa sapawi itu adanya bukan pada pasal nun mati dan tanwin. Itu adanya pada pasal mim mati. Dalam pasal mim mati ada berapa hukum? 3. 1 idgham mimi atau idgham utama silain. 2 Idgham sapawi. Idhar Sapawi. Ikhfa sapawi dulu. Ikhfa sapawi. 3 idhar sapawi. Yang dimaksud idgham mimi atau idgham utama selain yaitu manakala mim sukun bertemu mim. Ya, mim sukun bertemu mim. Atau manakala ada 2 huruf yang sama hurufnya, otomatis sama makhrajnya. Ya, itu seperti ba bertemu ba. Itu apa hukumnya? Ikhfa sapawi. Hah? Ikhfa sapawi. Ba bertemu ba. Itu idgham utama silain. Kan ada idgham utama silain, ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutajanissain. Nah, kalau 2 hurufnya sama, huruf pertama yang sukun sama dengan huruf kedua yang ada di depannya, seperti ba bertemu ba, itu idgham mutamatsilain. Kalau ta bertemu to. Nah, itu idgham mutaqaribain. Berdekatan. Karena makhraj ta berdekatan dengan makhraj to. Jadi antara makhraj huruf ta dengan makhraj huruf to itu berdekatan. Dua-duanya berada di ujung lidah. Ta, to, berdekatan. Nah, itu idgham mutaqaribain. Kalau hurufnya sama, ya seperti ba bertemu ba, idrib bi asoka. Idrib itu ada basuk, di depannya ada ba lagi, bi asoka. Berarti basuk itu bertemu ba, itu idgham masih lain. Ya. Enggak tuh, jangan idrib bi asoka, jangan langsung ba sukunnya langsung dimasukkan ke ba yang kedua yang ada di depannya, idrib, tapi jangan ditahan, jangan idrib bi, nggak bisa didengungkan. Berapa harokat baca? Yang mana tuh? Yang ba ketemu ba. Itu nggak ada harokat, langsung idrib bi asoka.
Jadi jangan ditahan, jangan idrim hesen anak gitu. Idrim hesen anak gitu. Aku lagi hesen. Sebab bama bukan huruf guna. Huruf guna mah cuma 4. Iya, nun, mim, wawu. Nah, ya, itu bisa dibilangkan mai ngeunaheun. Nun min man nasa wawu miu waraihim. Tuh. Kemudian ya nun mim. Ya, nun udah. Nah, gitu ya. Jadi kalau apa tadi? Kalau IPA Sapawi mah itu adanya di maaf kalau jadi IPA Sapawi. ya jadi intinya begini. Dalam pasal mim mati itu ada 3 hukum. Pertama idgham mimi. Ya, yaitu manakala mim bertemu mim seperti lahum masalah. Lahum ada mim suk. Kemudian masalah di depannya ada lahum masalah. Nah, itu idgham mimi. Atau disebut juga idgham mislain. Kemudian IPA Sapawi manakala mim bertemu ba. ba seperti lahum biidnillah, lahum biid itu IPA Sapawi. Ada lagi ijhar Sapawi manakala mim mati bertemu selain huruf mim dan selain huruf ba. Sisanya berarti kan huruf hijaiyah semuanya ada 28. Kemudian yang 28 ini diambil satu huruf untuk idgham mimi yaitu mim. Sisanya tinggal 27 diambil lagi satu huruf ba untuk IPA Sapawi. Sisanya 26. Nah, yang 26 itu untuk ijhar Sapawi. Akan tetapi dari 26 huruf ijhar Sapawi ada 2 huruf yang harus banget diijharkannya, yaitu manakala mim mati bertemu wawu dan mim mati bertemu apa? Ya. Bukan. Bertemu pa. Seperti hum biha khalidun. Kemudian bertemu wawu alaihim walau dolin alaihim wa. Tuh, mim bertemu wa. Nah, itu ijhar Sapawi. Kang, Nah, ya. mau nanya. Kalau IPA Sapawi didengungkan ya, Kang? Iya. Ditahan. Iya. IPA Sapawi mesti ditahan mimnya. Tapi mimnya agak disamarkan dikit. Sebab namanya juga ikhfa artinya sama. Seperti mim mati bertemu ba ya tadi ya. Seperti tarmihim bihijaratim min sijil tarmihim nah mim mati bertemu ba berarti IPA Sapawi ditahan tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kalau ijhar Sapawi itu jangan ditahan. Setelah bunyi langsung huruf berikutnya dibaca. Cuman jelas ya, Kang? Jelas. Kayak, Kan ijharnya jelas. kayak Eca tadi baca wala hum ya janun gitu. Walahum ya janun hum ya jangan ditahan. Jangan walahum ya salah. Ya. Jadi yang mesti ditahan cuma 2. Ya, pertama idgham mimi. Yang kedua IPA Sapawi. Itu mesti ditahan, didengungkan. Nah, ada lagi idgham mutamasilain, idgham mutaqoribain, idgham mutajabisain. Itu adanya di luar pasal mim mati. Jadi kan ada pasal nun mati dan tanwin, ada pasal mim mati, ada pasal di luar nun mati dan tanwin, di luar mim mati. Yang ada dalam pasal nun mati dan tanwin 4 hukum: ijhar, idgham, iqlab, ikhfa. Kemudian yang ada dalam pasal mim mati 3 hukum: idgham mimi,
Ikhfa Sapawi, Ijazah Sapawi. Ijhar Sapawi. Nah, yang ada di luar fasol nun mati dan tanwin dan di luar fasol mim mati ada berapa? Ada 3. Idgham mutamasilain, idgham muqaribain, idgham mutajanisain. Itu semuanya pasti akan dibahas kalau sudah sampai pada waktunya. Karena ngaji tajwid lagi Kak Arab masih kene. Pupus. Masih kene. Karang letek. Masih kene awal. Nanti akan ketemu pasti semuanya. Udah penting ngaji dengerin istiqomah. Amin. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Di mana karomah itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada para wali. Kan kalau para wali mempunyai karomah. Kalau kemuliaan tersebut diberikannya kepada calon nabi namanya irhas. Contoh seperti Nabi Ibrahim oleh ayah angkatnya yang bernama Ajar ditaruh di dalam gua selama sekian lama, tidak dikasih makan, nggak ada yang menyusui tapi hidup karena menurut sejarah dari jempolnya, dari ujung jempol Nabi Ibrahim keluar madu sama dia dijilatin tuh. Kan kalau dikejar dengan logika, Ya. logika mah udah mentok. Kok dari jempol keluar madu sih? Tuh, itu namanya irhas, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi. Contoh Nabi Muhammad begitu lahir langsung sujud. Mana ada bayi lahir langsung sujud? Nggak ada. Itu kemuliaan yang diberikan kepada calon nabi. Nah, kalau kemuliaan tersebut diberikannya kepada para nabi, seperti Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar, Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan jadi jalan, dilempar jadi ular, Nabi Muhammad bisa membelah bulan, bisa memanggil bulan nyamperin, bisa memanggil pohon-pohonan, bisa memperbanyak nasi jadi banyak, nasi satu bongkok. Itu para sahabat yang ikut perang Badar banyak banget, tapi kebagian semuanya. Cukup, nggak kekurangan. Itu mukjizat Nabi Muhammad, banyak mukjizatnya. Gitu kan? Nah, itu kalau kemuliaan tersebut diberikannya kepada para nabi, namanya mukjizat. Tapi kalau kemuliaan tersebut oleh Allah diberikannya kepada para wali, namanya karomah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan yang sudah mati. Itu karomah namanya. Akang bisa sebenarnya mah menghidupkan yang sudah mati. Tapi cuma satu yang sudah matinya, yang berada dalam kolor. Sudah mati dihidupkan. Abdul Goplak. Abdul Goplak ya. Hidup. Oh iya, ini kan mati tuh. Nggak bisa. Abdul Goplak. Tuh, keluar asap coba. Luar biasa dari mulut keluar asap. Aroma. Gila, luar biasa deh ya. Bapak itu kan. Nah, iya bentar, sabar apa? Kaget dibahas. Nah, kalau kemuliaan tersebut diberikannya bukan kepada calon nabi, bukan kepada para nabi, bukan kepada para wali, tapi diberikannya kepada orang soleh. Itu namanya ma'unah. Ma'unah. Jadi walaupun dia bukan nabi, bukan rasul, bukan calon nabi, bukan wali, tapi dia bisa diberikan kemuliaan oleh Allah. Kalau dia orang soleh, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli zikir, ahli baca Quran, akhlaknya bagus, zahir batinnya, itu bisa dikasih kemuliaan oleh Allah. Kadang-kadang bisa melakukan sesuatu yang orang lain nggak bisa melakukannya. Nah, itu namanya ma'unah. Banyak loh ma'unah. Nah, berarti kita bisa mendapatkan ma'unah. Kalau mendapatkan mukjizat nggak mungkin karena mukjizat itu kemuliaan yang secara khusus diberikan kepada para nabi. Nggak mungkin bisa, karena kita bukan nabi dan nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau ngaku nabi, wah bahaya, sesat kita. Berarti dajjal kita. Kemudian kalau irhas juga nggak bisa, karena kita bukan calon nabi.
Kemudian karomah juga nggak bisa karena kita belum jadi wali. Kita baru hanya sekedar jadi wali nikah nanti. Kalau menikahkan anak perempuan atau bisa jadi wali murid. Kalau kita punya adik sekolah di SD, jadi wali murid kan? Nah, nggak bisa. Nah, kita ada kesempatan untuk mendapatkan maunah. Bagaimana caranya? Ya, jadilah kita orang yang soleh. Soleh itu artinya orang yang baik. Baik itu bukan baik luar saja, tapi juga baik dalam. Baik zahir batinnya. Perilakunya bagus, hatinya juga bersih. Bisa itu mendapatkan maunah, mendapatkan keistimewaan dari Allah, mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang orang lain nggak bisa melakukannya. Dia bisa melakukan. Gitu. Boleh. Halo. Halo. Apaan tuh? Mau tanya kan yang menghidupkan orang yang mati itu kan wali ya. Allah. Enggak, maksudnya kayak Syabdul Qadir. Syabdul Qadir. Bisa menghidupkan orang yang mati. Betul. Itu namanya Karomah. Nah, kan itu kan katanya nggak bisa menghidupkan orang mati. Itu termasuk Itu namanya istidroj. ritual ya. Beda. Beda. Kalau kemuliaan tersebut diberikannya kepada para kekasih Allah, itu namanya karomah. Tapi kalau kemuliaan tersebut oleh Allah diberikannya kepada musuh-musuhnya Allah, kepada dukun, kepada orang kafir, kepada Dajjal, dan kepada Musa Samiri, ya, dukunnya Fir'aun, itu namanya istidroj. Namanya sungkunan. Oleh Allah dikasih, diizinkan, tapi dia semakin bertambah siksanya kepada Allah. Nanti di akhirat semakin berat siksaannya. Itu namanya istidroj. Nah, kadek kita hati-hati dengan istidroj. Misalnya ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi rezekinya berlimpah ruah, mobil banyak, punya sawah di mana-mana, rumah. Awas, hati-hati istidroj, disungkur, supaya dia tambah jauh dari Allah, tambah sesat. Ibarat orang main layang-layangan, diulur, dikalungin. Oh, dikalungin ke tepung mana sih langurang? Gue dulu dipegatkan alayang, ke mana pun dagang. Nah gitu, harus hati-hati istidroj. Jadi kita jangan tergiur seperti orang-orang kafir yang kaya itu di istidroj, biar tambah berat siksanya di akhirat. Buat apa kita dikasih oleh Allah tapi diancam dengan siksa? Percuma, ujung-ujungnya disiksa mah. Nu penting mah sehat bebas duit. Kayak. Kurang main tembak tuh kasih stiker hanya muncul deh mah. Ada mantep. Stikernya babi detakolan babi. Apa rekanya Kang? Kuman. Mungkin nggak kalau misalkan Nabi itu nggak stop di Nabi Muhammad, mungkin ya Tuhan si Abdul Qadir kelasnya udah Nabi. Baik. Pangkat yang paling tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya hanyalah pangkat Nabi atau pangkat Rasul. Tidak ada pangkat yang paling tertinggi kecuali pangkat Nabi dan Rasul. Selain itu seperti pangkat wali, seperti si Abdul Qadir, itu tetap di bawah Nabi. Tetap benar. Nah, pangkat wali tidak bisa meningkat menjadi pangkat Nabi, tetap wali, tetap di bawah Nabi. Jadi setiap Nabi tentu wali, tapi tidak setiap wali bisa menjadi Nabi. Nggak mungkin. Karena kalau untuk Nabi memang udah jadi istilahnya udah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah secara khusus menurut kehendak Allah, dan itu dibatasi. Allah hanya mengangkat 124.000 Nabi, udah nggak lebih lagi. Nah, Nabi terakhir Nabi kita. Nah, walaupun si Abdul Qadir ini ibadahnya hebat, ya zikirnya hebat, orangnya soleh, zahir batinnya bersih, nggak bisa mencapai pangkat kenabian. Tetap di bawah Nabi gitu. Walaupun misalnya si Abdul Qadir dikasih karomah bisa menghidupkan orang yang seperti Nabi Isa, tetap pangkatnya wali, nggak bisa Nabi enggak. Gitu. Ada yang mau orang-orang pilihan ya kan? Oh iya, jadi Nabi itu memang kalau dalam kitab Fathul Muin diterangkan, Nabi itu adalah Jakarun, Kurun, Uhiya ilaihi wala yukmar bitablighihi.
Jadi Nabi itu adalah seorang laki-laki yang merdeka, bukan dari hamba sahaya, laki-laki merdeka yang oleh Allah diberikan wahyu kepadanya dan tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi itu hanya diperintahkan menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya masing-masing. Itu Nabi namanya. Nah kalau Rasulullah, Rasul itu lebih luas sekupnya daripada Nabi. Kalau Rasul itu jakarun hurun, uhiya ilaihi wa yu'maru bitablighihi. Jadi Rasul itu adalah seorang laki-laki merdeka yang diberikan wahyu oleh Allah kepadanya dan ia diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh alam. Bahkan untuk kalangan jin juga. Banyak jin-jin yang didakwahi Rasulullah dan masuk Islam. Nah, itu Rasulullah. Gitu. Nah kita walaupun bukan nabi, walaupun bukan rasul, walaupun bukan wali, tapi kita ada kesempatan mendapatkan karomah dari Allah. Yang mana karomah itu sebenarnya secara khusus hanya diberikan kepada para wali. Tapi walaupun kita bukan wali, bisa ada kesempatan mendapatkan karomah dari Allah asalkan kita mau istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu istiqomah dalam kebaikan itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Luar biasa. Pepatah mengatakan asabat nabat, orang yang tetap akan jadi. Asabat nabat, orang yang tetap akan jadi. Tetap jadi jejet pagoh gitu. Mabni istiqomah gitu. Tegeda keanginan, telutur kau jalan, terapi kapan terus ya ibadah. Dalam situasi kondisi apapun tetap istiqomah ibadah. Insya Allah bakal dikasih karomah oleh Allah, dikasih kemuliaan. Ya kan kalau kita mau istiqomah dalam kebaikan kan banyak ya, banyak. Nggak mungkin kita bisa melakukan seluruh kebaikan yang Allah perintahkan secara istiqomah, nggak mungkin. Minimal satu ada amalan baik yang kita istiqomahkan. Misalnya ngaji bukan atau subuh, ahad Jumat, ARJ ahad Rabu Jumat, ARJ ahad Rabu Jumat. Eta istiqomahan, insya Allah bakal karomah ke. Karomahna jelas nambah ilmu, nambah ganjaran, nambah umur, nambah wawasan, nambah rezeki tinggal ada hal itu. Nambah Udah lesok. Nambah kabung. Memang ini kemuliaan, kita bisa ngaji nih, kemuliaan yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Betul. Taman surga ya. Taman surga. Iya kemuliaan bisa ngariung kieu. Salat enggeus, ngadoa enggeus, ngaji enggeus, ada orang yang ada hal eta. Lain tinggal ada kemuliaan, karomah sarua. Karomah mah tengah bisa ngapung. Bisa turun deui ya kan? Bisa turun deui ge. Ngapung. Minta dulu kasih. Dulu kan urang itu. Nurut ke. Nanti Bang bisa ngapung, Pak Patong bisa ngapung. Pak Patong bisa ngapung, Siraru bisa ngapung. Orang bengan bisa ngapung atuh sampai pun Siraru. Tapi Siraru tuh bisa ngaji. Oh iya. Siraru bisa ngaji, bisa ngarokok. Kemuliaan ge urang atuh. Ajar Siraru bisa ngapung ge. Jadi kemuliaan itu ya seperti begini, bisa ngaji itu kemuliaan. Ah, Ya. balik deui ka ieu ijhar. Tadi mah tunduk cenah. Anu hukum ijhar aya tah anu kos dunia itu Iya. termasuk ijarona. Nah, begini ya. Dunia sebenarnya di situ ada nun sukun bertemu Iya. iya. Sedangkan kita tahu iya itu huruf idgham bigun. Huruf idgham bigun ada 4, iya, nun, mim, waw, disingkat ungu. Tapi oleh karena nun matinya bertemu iya dalam satu kalimat, maka tidak boleh diidghamkan. Nah, ini kesepakatan para ulama ahli tajwid. Kesepakatan para ulama ahli qura. Jadi manakala nun mati
bertemu iya dalam satu kalimat itu wajib dibaca ijhar nun matinya. Jadi membacanya yang benar dunya, tidak boleh dibaca duya. Jadi nun matinya jangan diidghamkan ke iya. Itu pengecualian khusus seperti dunya atau bunyanun, shin wanun, nun mati bertemu wawu dalam satu kalimat. Nggak boleh diidghamkan, nggak boleh dibaca siwan, nggak boleh. Tapi tetap dibaca sin wanun, diijharkan. Jadi huruf idgham yang 4, iya, nun, mim, waw itu boleh diidghamkan itu nun matinya atau tanwinnya manakala dalam 2 kalimat. Pengecualian kecuali dalam 1 kalimat itu tidak boleh diidghamkan, tetap mesti diijharkan. Contohnya dunya. Jadi kalau tanya dunya itu hukumnya apa? Ijhar apa? Ijhar safawi bukan. Ijhar halki bukan. Karena iya bukan huruf ijhar halki. Ijhar mukhafaf kali ini. Emang ada ijhar kali ini? Enggak ada, ya tahu ngarang-ngarang kan. Bid'ah itu ada. Maka ngaji tajwid geus puluhan tahun jangan pernah menemukan ijhar mukhafaf kali ini. Mustakol. Ijhar asa pernah kadenge aja. Nah itu ya seperti dunia Mustakol itu kali. namanya ijhar mutlak. Ijhar mutlak atau bisa disebut ijhar hakiki. Oh, heeh, bener. Ijhar mutlak atau ijhar hakiki. Kalau ditanya ijhar halki, kenapa? Sebab nun mati bertemu iya. Emang iya huruf ijhar halki? Bukan. Huruf ijhar halki ada 6. Hamzah, ain, halkin. Ada enggak iya? Enggak ada, berarti salah. Jadi ijhar mutlak atau ijhar hakiki. Sebenarnya itu kan iya huruf idgham biguna. Tapi oleh karena nun mati bertemu ianya dalam 1 kalimat, maka ini dikecualikan. Jadi bukan idgham tapi ijhar hakiki atau ijhar mutlak. Mesti dibaca ijhar dunya, enggak boleh baca duya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masa fiduya? Itu. Dunia. Bisa dipahami enggak? Bisa. Kayak yang lain. Nah, itu aduh. Biasa nanya mulai dia. Kan kalau surga neraka ya, kalau di surga kan Burat tuh. kayak Wah, jero ya. Bro. Karena nanyakan surga ya. sama yang lainnya kan sudah dihilangkan sama Allah. Apakah itu hawa nafsu dihilangkan juga? Coba ulangi coba. Surga kan kayak kencing, roda, BAB atau semacamnya itu dihilangkan sama Allah. Apakah hawa nafsu juga dihilangkan? Iya, jero ya. Jero. Ya, pertanyaannya sampai ke ya. Tapi amalan ibadahnya masih kena. Amalannya masih kena males ya ibadahnya. Baik. Ya, seperti di surga itu nggak ada orang meludah. Betul lah di surga. Belum nyari rumah tuh. Parang ke surga tempat indah, tempat mulia. Nggak ada meludah, nggak ada keluar ingus, nggak ada batu, nggak ada spesma, pilek, nggak ada BAB, nggak ada BAK. Semuanya itu jadi keringat, dan keringatnya wangi. Nah, pertanyaannya, apakah hawa nafsu juga dihilangkan oleh Allah? Tidak. Tetap hawa nafsu ada, tapi hawa nafsunya bukan hawa nafsu amarah. Kan nafsu ada 4, ya. Hawa nafsu mutmainnah, hawa nafsu ketenangan, hawa nafsu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Jadi tenang we hawa tenang, dina hati teu aya rasa benci saeutik ge, teu aya rasa hasud, iri teu aya. Jadi udah rasa senang yang baik. Dibikin begitu oleh Allah. Nafsu maksudnya nafsu ke awewe. Iya. Ada. Setiap kalau Yusuf masuk surga, itu Yusuf nanti oleh Allah akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Masya Allah. Kuat tuh, Suk. Itu ada hadisnya. Itu ada hadisnya. Setiap ahli surga, setiap laki-laki ahli surga itu oleh Allah akan dinikahkan 72 bidadari. Itu semuanya, ya, pokoknya cantik-cantik lah. Bidadari yang cantik, jelita bermata jeli, bermata gemulai, yang tidak pernah terjamah oleh makhluk apapun, yang tubuhnya keringatnya wangi,
yang nggak pernah menginjak tua, terus kencang terus. Jadi ahli surga rata-rata semuanya udah Allah dibikin umur 18 tahun KB, laki-laki perempuan. Jadi di surga nggak ada kakek-kakek, nggak ada nenek-nenek. Semuanya 18 tahunan lah kira-kira. ABG. Iya, homogenal lah. Mesti udah galak. Nanti setiap seorang laki-laki ahli surga oleh Allah akan diberi kekuatan berjima, berhubungan intim dengan bidadari. Itu kekuatan 100 orang laki-laki. 100 orang laki-laki kekuatan jimanya. Jadi bisa 100 ronde kek. Kalau kuat ya. Naik. Bidadari 72, seorang 100 ronde. Kayak 72 enggak berat. Dan di sana nggak ada istilah capek, nggak ada istilah lemes, talungseh, capek, nggak ada. Seger terus. Pokoknya nikmat sempurna lah. Nggak ada yang namanya susah, mengeluh, nggak ada. Gembira, senang terus. Tapi anu jelas mah kata Nabi, a'datul ibadit, kata Allah bukan kata Nabi. Kata Allah dalam hadis qudsi, a'datul ibadit sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Allah, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh, yang bertakwa kepadaku, itu kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Kenikmatan itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di hati manusia, tersirat di hati manusia. Itu ada semuanya. Jadi surga murah hoyong nih, hati kakak tertek. Aduh, hayang awe gelis datang. Saya harus murah. Tak ada lagi naon deh. Di gelamotan. Nikmat sempurna benar. Dan di sana kita nggak usah ibadah lagi, nggak usah sholat lagi, nggak usah ngaji lagi kayak gini, nggak usah tahajud lagi. Pokoknya nggak usah ibadah lah, tinggal menerima dan pahala, tinggal menerima kemuliaan dari hasil ibadah yang kita lakukan di dunia. Entah kata Nabi, jadikan dunia sebagai ladang untuk akhirat. Ibarat petani lah, petani nyangkul di sawah, ladang pagi pulang sore terus nanam padi, dirawat, udah panen kan padinya ditabur. Udah Sama kita juga seperti begitu dalam dunia, nanam kebaikan, ngaji, hadir, silaturahim, ibadah, sholat 5 waktu. Tetap orang nyangkul ke nanam. Oke, pahalana kau disimpan di surga. Nah, begitu orang mau kita sampai pahala kan. Seperti itulah ibaratnya. Kalau mau dipunya orang ibadah, udah berangsak bukan orang itu. Ya. Ini kan kalau punya dosanya dia kan berarti harus dibersihin ke neraka ya. Pertanyaannya gini, di dunia ada amalan yang seluruh dosanya dihapus oleh Allah? Oh banyak. Banyak. Pertama yang paling masyhur, yang paling populer, amalan yang dapat menghapus seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Jangankan dosa kecil-kecil ya, bahkan dosa besar sekalipun akan dihapus oleh Allah, itu amalan taubat. Perbanyak bertaubat kepada Allah, perbanyak sholat taubat. Pernah sholat taubat berapa kali? Ayo doang udah, lanjutin sholat taubat, karena ada doanya doa setelah sholat taubat. Kemudian baca tuh Sayyidul Istighfar. Ya bagusnya tiap hari tidak Sayyidul Istighfar. Di luar setelah sholat maghrib kita baca 100 kali wiridkan. Iya, Sayyidul Istighfar minimal 100 kali tiap hari. Itu amalan taubat, aman yang dapat menghapus dosa. Seperti ngaji itu aman juga yang menghapus dosa. Orang kalau ngaji dosanya diampuni itu Allah. Ini termasuk amalan taubat juga, amalan yang dapat menghapus dosa. Sholat 5 waktu itu juga membersihkan dosa. Kata Nabi, tahukah kalian sholat 5 waktu? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu a'lam, Allahu wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, sholat 5 waktu itu diibaratkan seperti di depan pintu rumah kalian ada bengawan,
ada kolam lah. Kolam. Nah di kolam itu kalian sehari semalam mandi 5 kali di kolam itu. Dan Rasulullah balik bertanya, adakah kotoran yang melekat di badanmu seandainya kalian sehari semalam mandi 5 kali? Para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasul. Nah seperti itu gitu. Jadi dosa orang itu setiap hari dicuci dengan sholat 5 waktu, sehingga nggak ada dosa gitu. Dikupiak. Lu cukup dah tuh kurang mandi sampai 2 kali ge bersih abang. Komo 5 kali. Jadi banyak lah amal tobat tuh, ngaji, amalan tobat, sholat 5 waktu, silaturahmi banyak, sodako dan sebagainya banyak. Kang, Ya. Melanjutkan pertanyaan Yusuf tentang surga. Nanti di surga orang saling kenal nggak sih Kang? Apa baru lagi gitu? Ya. Akang pernah baca keterangannya dalam hadis. Jadi seluruh ahli surga itu semuanya saling mengenal. Oh, saling mengenal. Pokoknya manakala ketemu kenal aja. Jadi seperti orang udah saling mengenal gitu. Walaupun umpamanya ketika di dunia kita nggak kenal, tapi begitu di surga udah satu hati dah. Satu hati, Allah hatinya dihiji-hiji, disatukan hatinya. Jadi walau seperti kita di dunia lah. Contoh Akang belum pernah ketemu dengan seseorang, tiba-tiba datang ke sini bertamu, langsung akrab gitu. Langsung seperti orang udah kenal lama gitu, padahal baru ketemu. Nah seperti itu. Chemistry. Iya. Jadi misalkan mudah-mudahan langsung kenal lagi. Amin amin. Ya, kamu tuh ya di surga kedua, kan gitu. Ya orang bisa nyamperkan mal gitu. Oh. Ya tergantung Maksudnya amalan. maksudnya gitu ta. Tergantung amalan. Oh si Eca di anu gitu, maksudnya gitu. Iya. Terus Kurang teh saling kenal waktu kurang di Nah. dunia gitu kan. Kalau masalah itu tergantung kedekatan kita dengan yang bersangkutan ketika di dunia. Oh. Contoh, kita kenal sama IBHRS, kenal kan? Melalui media sosial. Iya, benar. Karena beliau public figure, Iya. di YouTube banyak, Nah. di berita banyak, televisi, kenal. Bahkan kenal wajah, bahkan sekarang kita bisa membayangkan wajah IB seperti ini. Iya. Langsung kebayang, senyumnya begitu bayang. Iya. Tapi oleh karena kita nggak pernah silaturahim, ya sebatas kenal doang. Oh. Jadi nggak bisa bertemu dengan dia. Oh. Jadi jawabannya tergantung sejauh mana kedekatan kita dengan orang yang kita kenal. Nanti dikumpulkan dengan Nah, kalau kita sering berkumpul misalnya contoh kalian sering berkumpul Akang, ya, walaupun nanti tempat surganya berbeda, misalnya Akang di tingkatan 100, kalian tingkatan handap, nah, aja, penting surga. nanti bisa dipertemukan nanti, dipertemukan oleh Allah di surga. Awan Dinton. Kudu naik lift, tinggal baru merem langsung nepi guys, nepi langsung nepi. Ya Allah, abis yang nepi ke surga kecil satu sangat kita kawin, langsung nepi langsung. Ingatan orang foto dah. Hah? Ingatan orang foto. Enggak. Ya udah usah cerita. Seluruh apa yang kita lakukan itu memori akan kembali utuh. Oh. Utuh. Pokoknya apapun yang kita lakukan baik atau buruk itu nanti cuma akan teringat kembali. Lagi setelah diperlihatkan oleh Allah. Jadi jangan dikira Allah nggak masang CCTV masang. Lah kalau manusia aja bisa membuat CCTV apalagi Allah. Iya. Jangan dianggap Allah nggak masang CCTV. Apapun yang kita lakukan baik itu semuanya ada filmnya. Nanti semuanya dibuka di padang mahsyar dan kita akan ingat semuanya. Oh benar, oh benar, oh benar. Kita akan mengakui nggak bisa berbohong itu. Saya orang-orang mau meninggal pun ditampakkan lagi kan ya. Dari lahir sampai Iya. Pokoknya semuanya akan teringat kembali. terus tadi Rek nanya naon ya? Ya gitu ya, Bon. Ya kan. Jadi ketemu atau tidak ketemu kita dengan seseorang yang kita cintai surga itu tergantung sejauh mana kedekatan kita. Kalau kita sering bertemu dengan dia, sering silaturahim, sering berkumpul, ngobrol bareng, ngaji bareng, jalan bareng dakwah, insya Allah kata Nabi, yuk syarul mar'u ma'a ma'ahabba. Nanti manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Satu lagi kan. Ya, Katanya anak yang soleh itu atau anak yang berbakti sama orang tua bisa ngasih syafaat. bisa. Anak yang soleh
ya itu kan ahli surga. Nanti di hari kiamat oleh Allah diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya, memberikan pertolongan. Khusus. Iya, bisa. Berarti Ya. jalurnya khusus ya Kang ya? Jangankan di akhirat, di dunia juga bisa. Orang dalam. Khusus tuh. Ya. Maka itulah untungnya orang tua yang punya anak yang soleh. Soleh. Makanya anak soleh itu harta yang tak ternilai harganya. Dunia dan seluruhnya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan anak yang soleh. Kayak mau nanya apa? Yang disapatnya itu hanya untuk orang tua apa? Untuk orang tua. Orang tua. Kalau untuk keluarga, karib kerabat itu kalau kitanya mati syahid. Siapapun yang matinya mati syahid, mati di medan perang membela agama karena Allah, mencari Allah, oleh Allah dikasih rekomendasi, dikasih izin untuk memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya, saudaranya. Walaupun itu yang 70 orang udah dicap ahli neraka, itu bisa tertolong oleh orang yang mati syahid. Ada kemarin pernah ikut sekali pengajian sama Ustadz Ulum ya Kang? Ustadz Ulum, anak yang soleh pun katanya bisa memberi syafaat kepada 70 orang. Apa? Enggak, kalau yang sudah akan temukan di hadis, orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya, keluarga dekatnya, Yang mati syahid. itu yang mati syahid. Itu ada hadisnya. Mungkin. Adapun masalah anak soleh, Akang belum menemukan hadisnya seperti itu. Kalau anak saya itu untuk orang tua. Orang tua aja. Ya? Orang tua. Karena bagaimanapun juga kita menjadi anak soleh itu pasti jasa orang tua. Betul. Karena orang tua kita yang hayatnya merawat kita dari kecil, dari bayi. Maka Pendidik. pantaslah orang tua mendapatkan syafaat dari anak yang soleh. Ada lagi. Kan Ya, sambil. Jangan segera dilihat. Ayo sambil. Elek. kan yang mati syahid itu bisa mendapati siapa aja. 70 orang kerabatnya, bukan siapa aja. Jadi masih ada kaitan keluarga. Oh iya. Seperti paman, bibi, gitu kan, adik, kakak, misalnya kakak sepupu, adik sepupu, kerabat. Jangan sebut kerabat itu, jadi saudara-saudara terdekat yang masih nyambung silsilah nasabnya ke orang tua kita. Jauh tuh bisa. Enggak, Teman berarti kayak gitu. kerabat. Nah, perbedaannya sama mati syahid di perang sama yang mati syahid sama lagi itu sama-sama 70.000 totalnya. Perbedaan mati syahidnya. 70 orang 70. Itu khusus yang mati syahid di medan perang. Perang berarti. 70 orang. Haji itu. Itu hanya enggak. Jadi orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya, itu khusus yang mati syahid di medan perang, bela agama. Kalau orang mati syahid karena lagi ngaji, enggak masuk ke situ. Iya. Tak, sambil. Udah tadi duluan. Jadi begitu. Jadi kita nggak usah berkecil hati. Walaupun kita bukan wali, tapi ada kemungkinan besar, ada kesempatan untuk bisa mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah, asal kita mau istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah itu ya continue, istimror, berkesinambungan, nggak putus-putus itu. Bahasa orang ngereyeh lah. Ngereyeh. Bahasa motornya. Bahasa motor. Kebiak bensin. Step by step. Step by step. Step by step. Oleh SBS pas step by nya. Iya. Kedua ya. Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Ya udah beres kan nama. Duluan ya. Cuma ngobrol Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sini.
Enggak. Bisa luar baru. Itu kalau bisa, Bon, secara pelan-pelan, secara baik-baik, ajak ngobrol si Ato. Kita dasarnya kasihan. Tapi dia udah bilang sih. Hah? Udah bilang misalnya minggu beda libur. Oh, gitu. Lama kan hari yang ini kita mulainya subuh. Jam berapa itu jam berapa subuh? Jadi kalau kita punya teman belum bisa baca Quran, kita rasa kasihan. Kurang yang iya kan bawa Adi ini cuman Nggak apa-apa kok. enggak komunikasinya kurang baik lah, emang jarang ngobrol gitu, jadi bingung ngajarnya kumaha. Adian biasa sana. Anu kamari Oh, Akbar. Akbar. Pas diajak ngaji itu main apa? juga baik ngaji ulah pokok gitu gitu doang. Oh, betul. Jadi kan di gantu ay baturna mana jadi naik tuh. Ya nggak apa-apa, ajak kalau dia mau, tapi nggak usah dipaksa. Iya. Dia harus atas dasar kesadaran sendiri. Jangan dipaksa dan Caranya dia tukang bingung caranya. Orang minta bantuan si Febri wae. Terus bang ajak gitu lah. Terus orang kurang enak. ya bisa seperti itu caranya melalui orang kedua lah, orang yang dekat dengan yang bersangkutan. Bisa. Insya Allah kalau kita ada kemauan, Pak, oleh Allah dikasih banyak cara lah. Yang penting kemauan dulu ada dalam hati. Tapi sambil dibarengi dengan doa, minta petunjuk supaya oleh Allah dibukakan, dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Nah kan, jadi walaupun misalkan ada doanya, belum doa itu sok bingung gitu arek mental, arek namun. Karena tanpa terhalang ke dosanya kan. Jadi itu bahasan tentang ini cuma sebatas saya nggak doakan kolot tuh entos gitu unggul gitu. Itu udah bagus, mau mendoakan orang tua juga udah bagus. Jadi terbatas apa karena kebiasaan atau sholat langsung, Boleh jadi, apa karena dosa atau kehalangan. jadi boleh jadi faktor penyebabnya itu. Satu memang udah kebiasaan seperti itu, yang kedua juga bisa. Mungkin yang buru-buru wainya kan. Minta ini ya. Yang ketiga kitanya juga belum banyak Oh. apa doa. Penting. Doa tekan doa anu misalkan lain tuh misalkan ya doa anu penting gitu untuk diri pribadi, untuk pokoknya untuk kelangsungan segalanya lah, untuk istiqomah, untuk menjadi lebih baik gitu, untuk doanya yang simpel aja gitu. Simpel. Tapi padat, kena semua gitu. Kena semua. Wah, eta doa mahal eta. Mahal kudu emas jadi kelapa eta. Itu paling sadir apa ya kan? Soalnya emang terbatas gitu bahasannya karena Udah gini aja, kita merujuk sama hadis. Rasulullah pernah bersabda kepada pamannya Ibnu Abbas. Jadi kata beliau, ya ammi, wahai pamanku, janganlah kau tinggalkan doa ini. Hendaklah engkau berdoa dengan doa ini setiap selesai sholat waktu. Doanya cuma begini, Allahumma inni as'alukal muhabata fid dunya wal akhirah lana wali jami'i ahli baitina. Allahumma hdina wahdihum ila siratikal mustaqim. Tapi anu yang diajarkan sama Rasul cuma Allahumma inni as'alukal muhabata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu mu'afah di dunia dan di akhirat. Mu'afah itu kesejahteraan. Orang kalau oleh Allah sudah disejahterakan, udah segalanya nggak ada masalah.
Iya Kang ya, di mana ya? Di Usada di Hidayat sih kan. Doana teh Sobana atina miludang dan karahmatan wahayi lana Lana min min amrina amrina rasada. rasada. Nah itu bagus. Katanya mencakup semua urusan dunia kalau membacakan doa ini katanya. Bisa. Tapi kalau itu kan ada di Quran. Itu doa Nabi itu. Oh, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Eta sok baca itu soal. Nah itu kan untuk diri sendiri. Kalau atina juga untuk orang-orang yang mengamini di belakang kita. Nah kalau anggota keluarga kita yang nggak ada di belakang, berarti nggak kebagian doa tersebut. jadi khusus. Iya, khusus yang berdoa dan yang mengamininya. Rabbana atina min ladunka. Artinya apa Kang? Rabbana wahai Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami miladunka dari sisimu rahmatan rahmat wahai lana min amrina rasada dan mudahkanlah bagi kami dalam urusan kami petunjuk. Jadi intinya satu, kita minta rahmat Allah, minta kasih sayang Allah. Sebab orang kalau udah berada dalam rahmat Allah udah nggak ada masalah hidupnya. Jadi ini boleh diamalkan gitu Bang? Ini Boleh. Yang kedua intinya kita minta dalam segala urusan kita itu selalu berada dalam petunjuk Allah, itu dalam bimbingan Allah gitu. Itu doa Nabi itu ada di Quran itu. Penting itu doa itu. Cuma kalau kita mau mendoakan keluarga supaya dapat petunjuk, ya doanya Allahumma hdihum atau Allahumma hdi jami'a ahli baiti ila siratikal mustaqim. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada seluruh ahlul baitku, kepada seluruh keluargaku kepada jalanmu yang lurus gitu. Terus iya Kang, doa aduh di tayat akhir teh. Oh, Santos tayat anu selamat dari fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Eta apa Kang? Cuman mungkin pelabasannya kurang itu. Eta hari tayat dibaca tak? Dibaca. Ya udah sama. Baca terakhir. Minimal kan baik kita kan dalam tahiyat dibaca. Dibaca Kang. Kalau mau dibaca lagi setelah sholat boleh, bagus. Katanya tidak boleh ditinggalkan katanya yang bagusnya. Iya. Itu kan doa isinya pertama minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Iya. Yang kedua minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Yang ketiga minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dunia. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya, fitnah hidup, wal mamati dan fitnah mati. Wa min fitnatil masih dajjal, dari fitnah dajjal. Itu intinya. Penting. Ya minimal dibaca dalam tahiyat. Iya tayat. Kalau mau dibaca lagi setelah sholat juga bagus, nggak apa-apa. Sebenarnya banyak doa-doa yang bagus-bagus. Makanya kalau bisa mah kita beli buku loh, buku doa-doa. Kalau ada waktu hafalin satu aja gitu. Kan biasa di atas ada judulnya, doa mohon anu, doa mohon anu. Nah kita buka tuh baca. Oh ini menurut kita ini bagus nih. Saya merasa butuh doa ini, hafalkan, jadi diamalkan gitu. Akan kami gitu.